Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafal Hafiz Seliandi dari Prodi Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan proyek saya, proyek perancangan basis data aplikasi toko kelontongan. Oke, sini yang pertama, nama, judul atau topik basis data dan tempat pengambilan data. Di sini toko kelontong, judulnya ada aplikasi toko kelontong atau toko, nama tokonya adalah toko Iqbal. Dan di sini adalah tempat pengambilan data. Ini. Lalu selanjutnya ada domain masalah. Basis data ini digunakan untuk mengelola data barang, data karyawan, dan menampilkan laporan hasil penjualan. Tujuan sistem ini digunakan untuk memudahkan dalam proses penjualan. Entitas. Entitas ada dua, yaitu pembeli dan karyawan toko. Lalu relasi antar entitas, yaitu pembeli membeli barang dan karyawan toko melayani dan melakukan transaksi pembeli. Karyawan toko memberikan struk belanja dan belanjaan ke pembeli. Lalu aturan bisnisnya, satu pembeli memungkinkan membeli barang lebih dari satu barang. Banyak barang menyediakan satu stok barang dan satu karyawan lakukan lebih dari satu transaksi. Dan ini ada tampilan ERD-nya. Ada barang, transaksi, karyawan, dan header penjualan. Lalu selanjutnya struktur tabel dalam database Microsoft Access. Di sini ada 4, ada struktur tabel data barang, tabel data karyawan, data transaksi, dan data header penjualan. Di sini ada kode barang, nama di data barang ada field, ada 4 field, yaitu ada kode barang, nama barang, harga satuan, harga jual. Lalu di data karyawan ada NIK, ada nama karyawan, alamat, dan nomor HP. Lalu di data transaksi ada nomor faktur, kode barang, nama barang, harga satuan, harga jual, dan jumlah. Lalu di data header penjualan ada nomor faktur, angka faktur, dan NIK. Lalu di sini ada tabel data dalam database Microsoft Access. Setelah kita membuat suatu tabel, lalu kita masukkan datanya ke dalam Microsoft Access. Nah, ini adalah tampilan tabel data barang, data karyawan, data transaksi, dan data hidup penjualan. Lalu di sini selanjutnya ada relasi dalam database Access. Di sini relasi ini saling menghubungkan satu sama lain. Data barang ke data transaksi, dan data transaksi masuk ke data header yang diterima di sini, dan data karyawan akan masuk ke header penjualan. Lalu di sini adalah tampilan form tabel dalam database Microsoft Access. Di sini ada from dan subfrom data barang. Nah, subfrom data barang ini diambil dari data barang, tabel data barang yang telah diisi. Lalu di sini di form data barang ini bisa menambahkan data barang, mau ditambah beberapa barang lagi, lalu diedit atau mengubah nama barang atau harga jual. Ini bisa menghapus barang yang sudah habis. Lalu yang kedua ada from dan subfrom data karyawan. Ini adalah tampilan
from data karyawan. Lalu from ini diambil dari data karyawan. Lalu di data karyawan ini bisa menambahkan, bisa mengedit atau mengubah, lalu bisa menghapus. Lalu selanjutnya adalah from detail belanja. Di from detail belanja ini adalah detail belanja para pembeli. Jadi from ini akan muncul di from transaksi. Lalu selanjutnya from transaksi dan from detail belanja. Nah, ini adalah tampilan from transaksinya. Dan from ini diambil dari from detail belanja yang tadi sebelumnya. Jadi di sini di from transaksi ini jadi sini metodenya ketika kita masukkan nomor fakturnya bisa nomor belanjaan, yaitu ketika kita mengetik FA001 maka akan muncul semua barang-barang yang telah dibeli, semua barang-barang yang dipilih oleh pembeli. Jadi sini adalah tampilan transaksinya. Lalu di sini ada proses from belanja dan from data barang. Ini adalah proses memasukkan belanja yang telah dipilih oleh pembeli. Nah, ini kita masukkan nomor fakturnya, lalu kode barangnya berapa, lalu sini kita masukkan nama barangnya apa, harga satuannya berapa, harga jualnya berapa, lalu jumlahnya mau berapa, dan lalu total harga ini hasil dari harga jual dikali jumlah. Hasilnya seperti ini. Lalu sini ada proses tambah barang, tambah belanja, langsung hapus barang yang tidak jadi dibeli oleh pembeli. Lalu ketika sudah selesai baru disimpan. Dan akan muncul ketika pada proses transaksi. Lalu di sini adalah query untuk query yang menampilkan data nanti. Ini ada query laporan penjualan yang akan muncul di saat report laporan di report laporan penjualan. Lalu yang kedua adalah stroke. Nah, stroke ini akan terhubung ke report nantinya. Dan ada query detail belanja. Lalu selanjutnya adalah report yang melibatkan dua tabel. Nah, di sini report laporan ini diambil dari query laporan penjualan yang tadi barusan. Jadi ini adalah tampilan hasil penjualan toko Iqbal. Jadi ini bisa seminggu, jadi per minggu bisa langsung dikasih laporan penjualannya berapa, bisa sebulan juga bisa. Jadi ini adalah tampilan laporan hasil penjualan toko Iqbal. Lalu kedua ini adalah tampilan report stroke. Nah, ketika di prompt transaksi tadi ada tombol cetak stroke. Jadi ketika kita mengklik cetak stroke maka akan muncul stroke ini, tampilan ini. Nah, sini adalah tampilan stroke-nya, stroke belanja. Lalu di sini adalah proses pembuatan password database. Jadi ketika kita ingin mengunci file database akses, nah inilah caranya nih. Jadi pertama kita buka Microsoft Access, lalu open file. Nah, setelah itu cari file yang ingin kita buka, lalu kita klik tanda panah bawah dan di sebelah kiri tombol open, lalu kita pilih open exclusive. Lalu setelah itu kita cari encrypt with password.
Ini encrypt with password ini bisa kita cari di option. Ada itu. Yang kita cari ada di option di customize ribbon itu. Nah, di sini adalah ketika kita klik encrypt with password, lalu muncul set database password. Nah, di sini kita memasukkan password yang ingin terkunci. Jadi kita ketik password, lalu langsung ketik lagi password yang sama. Setelah itu maka file tersebut akan terkunci. Jadi ketika kita mau buka file tersebut, maka kita harus masukkan password yang telah kita buat tadi. Lalu sini ada pembuatan switchboard yang sebagai menu interaktifnya. Jadi sini setelah kita selesai membuat form, semua report, query semua yang terjadi. Jadi kita di sini masuk ke switchboardnya. Nanti switchboard ini adalah menu utama, menu interaktif nanti. Di sini ini adalah tampilan switchboard manager-nya. Nah, di sini kita pilih edit, lalu langsung kita masukkan tampilan menu yang sesuai keinginan kita. Nah, di sini ada data barang, data karyawan, ada belanja, transaksi, atau penjualan, dan keluar ini adalah keluar dari aplikasi. Jadi ini adalah proses pembuatan switchboard menu interaktifnya. Nah, ini ketika kita sudah melakukan proses switchboard itu, maka ini adalah tampilan menu interaktifnya. Jadi ketika kita klik data barang, maka akan langsung menuju ke form data barang. Lalu sama yang lainnya juga, data karyawan akan masuk ke form data karyawan, dan kita klik belanja akan masuk ke form belanja. Kalau kita klik transaksi, maka akan langsung muncul masuk ke form transaksinya. Ketika kita klik laporan penjualan, maka akan langsung menuju ke report hasil laporan penjualan tadi. Nah, langsung kita klik exit, maka akan langsung keluar dari aplikasi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah atau perkataan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.